Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari Al-Quran dan hadis tentang menuntut ilmu. Pada pertemuan pertama, Ananda ibu sudah ibu tugaskan untuk mencatat Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 beserta dengan artinya dan juga Al-Hadis tentang menuntut ilmu. Yang ketiga, ibu menugaskan kepada Ananda untuk menyalin ataupun mencatat hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 dan hadis yang terkait tentang menuntut ilmu. Nah, pada kesempatan ini, ibu akan menjelaskan Al-Quran dan hadis tentang menuntut ilmu tersebut. Anak-anak ibu sekalian, begitu pentingnya menuntut ilmu sehingga Allah mencantumkan di salah satu ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Mujadilah ayat 11 tentang menuntut ilmu. Baiklah, sama-sama anak ibu sekalian untuk melihat catatannya, ibu akan bacakan ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antaramu dengan beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ananda ibu sekalian, dari ayat yang sudah ibu bacakan tadi, yaitu Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, dapatlah kita ambil hikmah di dalamnya. Yang pertama adalah, pada masa Rasulullah itu para sahabat, ketika Rasulullah itu menyampaikan dalam suatu majelis ilmu, para sahabat berlomba untuk mendekati ataupun berada di dekat Rasulullah. Tujuannya adalah agar lebih hikmat untuk mendengarkan dakwah Rasulullah. Di dalam keadaan kita di lapangan, masih banyak lagi apabila ada suatu majelis taklim, ustadz kita datangkan untuk berceramah, itu di depan bangkunya sering kosong. Nah, para jamaahnya berlomba-lomba beradu mengambil di posisi yang paling belakang. Ini tidak mencerminkan seperti apa yang dicerminkan oleh para sahabat. Nah, Ananda sekalian, apabila menghadiri majelis ilmu, maka utamakanlah berada di dekat sang ustadz agar kita lebih hikmah dalam mendengarkan apa yang disampaikan al-ustadz tadi. Nah, yang kedua, bahwa perintah memberikan tempat kepada orang yang baru datang itu sangat dianjurkan di dalam ayat ini. Jangan pula orang baru datang kita mukanya mukanya masam ataupun cuek begitu. Nah, ini tidak mencerminkan dari ajaran agama kita. Maka kita berikan kesempatan kepada dia apabila memungkinkan untuk memberikan tempat yang layak kepadanya. Syukur dia mau bergabung dalam majelis ilmu. Yang ketiga, Ananda sekalian, maka siapa yang memberikan kelapangan kepada hamba Allah yang lain, kepada hamba Allah, maka Allah akan memberikan kelapangan kepada dia di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, tadi dalam surah Al-Mujadilah itu yang kaitan dengan ilmu ialah yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ilmu tanpa iman itu sia-sia. Iman tanpa ilmu juga sia-sia. Jadi ilmu dan iman harus sejalan anak ibu sekalian, ataupun iman dan ilmu harus sejalan anak ibu sekalian. Nah,
rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sudah memberikan kita ilmu dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Contohnya, sesibuk apapun kita dalam menuntut ilmu, kita harus menyempatkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar ilmu kita yang kita miliki itu diberikan Allah keberkahannya. Anak ibu sekalian, contoh ilmu tanpa iman adalah bahwa dia berilmu tapi dia tidak mengakui bahwa adanya Tuhan yang memberikan ilmu itu kepada dia. Makanya dalam ayat ini tidak sejalan. Nah, dia beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak memiliki ilmu untuk mempercayai Allah itu. Dia beriman saja bahwa Allah itu ada. Contoh di lapangan juga yang lainnya adalah soal berwudu. Dia itu semangat untuk beribadah, akan tetapi mana itu rukun wudu, mana itu yang membatalkan wudu, dia tidak tahu. Dia pokoknya melihat bagaimana orang yang berwudu, tapi tidak memiliki ilmu untuk bagaimana itu berwudu sesuai dengan rukun wudu yang sebenarnya. Dalam halnya sholat juga, dia rajin sholat, tetapi dia tidak mengetahui mana itu rukun sholat, mana itu yang membatalkan sholat. Nah, percuma kan ibadahnya. Begitu pentingnya lah anak ibu sekalian, ilmu itu harus kita tuntut. Dan begitu pentingnya juga iman dalam menyempurnakan ilmu kita itu tadi anak ibu sekalian. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani mengatakan bahwa tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Artinya adalah menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi tiap-tiap kaum muslimin. Di sini meskipun ada kata muslim, bukan menutup kemungkinan bahwa perempuan itu tidak diwajibkan dalam menuntut ilmu. Laki-laki dan perempuan diwajibkan dalam menuntut ilmu. Anak ibu sekalian, perempuan di sini tidak disebutkan. Sebenarnya kewajiban untuk menuntut ilmu kepada perempuan itu juga diwajibkan anak ibu sekalian. Pentingnya ilmu bagi perempuan juga bahwa perempuan itu adalah al-ummu madrasatul ula. Perempuan itu adalah madrasah ataupun sekolah di keluarganya. Apabila perempuan tidak menuntut ilmu, bagaimana dia akan menjaga putra-putrinya dari kebodohan? Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan oleh putra-putrinya tentang apa hal-hal yang perlu diketahui oleh putra-putrinya? Maka di sini bukan laki-laki saja yang diwajibkan, tetapi perempuan juga diwajibkan dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu anak ibu sekalian tidak harus di daerah kita saja. Nah, di hadis Rasulullah juga mengatakan utlubul ilma walau bisin. Meskipun hadis ini doib, tetapi bisa juga dijadikan motivasi dalam menuntut ilmu anak ibu sekalian. Walaupun ke negeri Cina, kita bisa menuntut ilmu. Anak ibu sekalian juga pernah mendengar ada saudara ataupun tetangga yang menuntut ilmu sampai ke Mesir. Nah, ini tidak ada ajaran agama kita melarangnya. Bahkan kalau kita mampu itu sangat luar biasa sekali anak ibu sekalian. Bahkan juga anak SMP pun sudah ada yang ibu ketahui mengikuti seleksi masuk untuk sekolah beasiswa di Inggris. Nah, ini luar biasa, meskipun dia bukan negara Islam anak ibu sekalian, tetapi dalam menuntut ilmu tidak ada dibedakan kecuali dalam hal tauhid anak ibu sekalian. Nah, anak ibu juga yang dari daerah-daerah kabupaten menuntut ilmu ke Nurul Ilmi itu juga tidak ada yang melarang. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa untuk menuntut ilmu anak ibu sekalian. Menuntut ilmu itu bukan tidak ada usaha. Menuntut ilmu itu penuh dengan kerja keras. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Bukan hanya duduk saja, duduk, datang, diam, dengarkan. Bukan begitu, akan tetapi kita harus betul-betul dalam menuntut ilmu. Wadah untuk menuntut ilmu itu adalah, demikianlah penjelasan ibu kali ini. Insya Allah ada umur panjang, kita jumpa di pertemuan berikutnya, yaitu tentang Quran
surah Ar-Rahman ayat 33. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan, Ibu mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan dibuat di kolom komentar Google Classroom ataupun japri pribadi WA yang sudah Ibu tuliskan di pertemuan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.